Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dahyuneo. Kali ini kita akan belajar di tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, garis bujur dan garis lintang untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di video-video sebelumnya sudah ditayangkan rangkuman-rangkuman materi dari KD Bahasa Indonesia, KD PPKN, KD IPA. Bagi yang belum melihat, bisa melihat di video sebelumnya. Kita langsung mulai saja. Garis bujur dan garis lintang. Letak suatu wilayah ditentukan dengan letak astronominya. Letak astronomi adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Marilah kita amati peta Indonesia sebagai berikut. Peta Indonesia 34 provinsi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Hal ini dapat kita lihat dari letak Indonesia berada di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini memengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau ekonomi dan politik. Kalau kita lihat di peta ini ada garis yang tegak, ini dari atas ke bawah nih. Ada garis yang mendatar. Garis yang tegak ini, nah ini namanya garis bujur. Garis bujur. Itu yang tegak ini garis bujur. Ini garis bujur. Kemudian garis yang mendatar ini namanya garis lintang. Ini garis lintang ya. Ini namanya garis lintang. Jadi kelihatannya mendatar seperti ini karena ini adalah di peta ya. Peta itu gambar dua dimensi. Kalau kita lihat di global tidak lurus seperti ini ya. Ini garis lintang. Nah, apa itu garis bujur dan apa itu garis lintang? Mari kita lihat bersama-sama. Garis bujur adalah garis hayal yang ditarik dari kutub utara hingga ke kutub selatan untuk menentukan lokasi di bumi pada globe atau peta. Garis bujur atau meridian menghubungkan kutub utara dan selatan. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Jadi fungsi garis bujur itu salah satunya adalah untuk menentukan pembagian waktu ya. Menentukan pembagian
waktu. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Kemudian garis lintang. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis hayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa pada globe atau kelompok garis yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa disebut lintang selatan atau LS. Sementara itu, kelompok garis yang berada di sebelah utara garis khatulistiwa disebut lintang utara atau LU. Jarak masing-masing garis dihitung dalam satuan derajat. Garis lintang yang tepat berada pada garis khatulistiwa disebut 0 derajat. Jadi garis lintang yang 0 derajat itu disebut sebagai garis khatulistiwa. Ini pengertian dari garis bujur dan garis lintang. Nah, mari kita mengamati letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Kita lihat peta Jawa Tengah ya. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di mana? Di Semarang. Ini berada di Semarang. Letak geografis kota Semarang sekitar 100. Ini berada di 110 bujur timur dan di 7 derajat lintang selatan ya. Di 7 derajat lintang selatan. Nah, kita akan mencari kota-kota yang lain ya. Nih, yang nomor 1 Kabupaten Banjarnegara. Di mana? Ini Kabupaten Banjarnegara itu terletak di 109 bujur timur ya. 109 bujur timur. Kemudian garis lintangnya 7 derajat lintang selatan. Ini 7, maksudnya di 7 derajat lintang selatan. Kemudian nomor 2 Banyumas. Nah, ini Banyumas ya. Masuknya di mana? Masuknya di sama ya, yaitu 109 bujur timur. Terus lintang masuk lintang selatan. Kemudian di Kabupaten Batang. Kabupaten Batang ini. Kabupaten Batang masuknya di 109 bujur timur, 7 lintang selatan. Kemudian di Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes itu di 108 bujur timur, kemudian di ini masuknya sebenarnya ini di 7 derajat lintang selatan ya. Nah, kalau di sini malah 6 derajat lintang selatan ya. Ini 6 derajat lintang selatan. Karena ini wilayahnya dibagi 2 ya. Nah, yang di sebelah sini ini masuknya di 6 derajat lintang selatan, yang di sebelah sini masuknya di 7 derajat lintang selatan. Kemudian di Cilacap. Nah, di Cilacap 108 bujur timur di 7 derajat lintang selatan. Nah, sekarang silakan anak-anak untuk mencari di peta, pilihlah 10 kota kabupaten pada peta ya. Kemudian tuliskan letak menurut garis lintang, garis bujur. Jadi ada di
halaman 21. Tugasnya ada di halaman 21. Anak-anak mencari melihat peta provinsi Jawa Tengah. Nanti tuliskan 10 nama tempatnya, garis bujurnya, kemudian garis lintangnya. Nah, jadi sampai di sini untuk pertemuan kita. Nah, nanti saksikan atau kita pelajari di subtema 2 untuk ADIPS. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.